Andre, kalau DPR memang kita sudah sesiap itu dan semembutuhkan itu ya? Jadi gini Mbak Brigita, sebenarnya pemerintah memahami hal itu. Makanya seperti yang disampaikan Pak Aryadi tadi bahwa adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu, Iya Undang-Undang iya, 11 tahun 2020. mhm, Bagaimana pemerintah memberikan kemudahan untuk sertifikasi halal. mhm, Masalah-masalah yang menjadi beban di Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 itu diselesaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Contoh tadi ya, soal biaya. Kalau dulu kan di Undang 33 tahun 2014 itu biaya itu ditanggung oleh yang mengajukan mhm, sertifikat halal. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja di pasal 44 yang baru ini ya, itu disebutkan bahwa untuk UMK, usaha menengah kecil itu dibiayai oleh pemerintah. Ya, tidak dipungut biaya. Itu mhm, satu. Jadi ada kepastian pengusaha-pengusaha kecil menengah ini bahwa mereka gratis untuk mendapatkan sertifikat. Lalu yang kedua, waktu. Ya, ini penting nih bagi Pak Aryadi dan kawan-kawan. Kalau dulu zaman Undang-Undang 33 tahun 2014 itu masih belum di Omnibus Law, itu produk luar dalam negeri itu butuh 97 hari. Ya, produk dalam luar negeri itu 117 hari. mhm. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja, sekarang semuanya maksimal 21 hari kerja. Nah, lalu ini kita kembali ke LPH nih. Sekarang pemerintah kan menunjuk 3 LPH. Mhm, Ya, 3 LPH yaitu 2 BUMN nih. mhm, Komisi kami ya, Komisi 6 itu Sukovindo dan Survei Indonesia dan satu lagi LPPOM MUI. mhm. Nah, kalau ya menurut saya butuh Pak Akil untuk menambah LPH-LPH ini. Apalagi kita tahu kan kalau kita baca di pasal 4 yang disampaikan oleh beliau berdua, semua produk kan pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tuh produk ya, mau jasa, mau barang yang diperdagangkan di dalam negeri wajib bersertifikat halal. Itu ada kewajibannya di pasal 4 itu yang disampaikan beliau mandatori tadi, itu di pasal 4 Undang-Undang 33 2014. Nah, ya, pemerintah sudah banyak memberikan kemudahan di Undang-Undang Cipta Kerja itu. Nah, saya mengusulkan mungkin bisa dikaji oleh Iya, BPJPH, LPH itu jangan 3, tapi kalau perlu ada di seluruh provinsi. Kita punya UIN, Universitas mhm. Islam Islam, di seluruh daerah di provinsi di Indonesia. Itu bisa ditunjuk menjadi LPH-LPH. Karena kan mohon maaf Pak, ya, LPH ini kan menilai supply chain-nya. Nah, saya rasa kampus-kampus mampu melakukan itu. mhm, Itu satu untuk percepatan ya. Yang kedua adalah komite fatwa ini kan sekarang ada di MUI pusat. iya, Kenapa tidak komite fatwa itu ada di provinsi-provinsi atau di kota kabupaten, MUI kota kabupaten. Sehingga mohon maaf ya, tidak harus menunggu harus iya, 50 produknya dulu baru disidang komite fatwa. Ini kan kos, waktu, sehingga iya, prosesnya tidak 21 hari kerja, bisa lebih cepat lagi. Nah, meskipun di Undang-Undang Cipta Kerja itu ditulis tuh, dari MUI sudah Bapak terima, Pak Akil terima, itu 1 hari harus keluar. Jadi sebenarnya pemerintah benar-benar sudah berbenah di Undang-Undang Cipta Kerja ini, benar-benar pro sebenarnya kepada pengusaha sekarang. Dan juga 5 tahun ke depan dari 2019 sampai 2024 kan tahapannya beliau ini pembinaan. heeh, Belum ada hukuman, belum ada sanksi kecuali sanksi itu diberikan kepada misalnya pengusaha yang sudah mempunyai produk halal dan sudah bersertifikasi ternyata ditemukan ada kandungan tidak halal. Diberikanlah sanksi sanksi. 5 tahun penjara atau denda 2 miliar rupiah. Jadi intinya pemerintah masih lakukan pembinaan dan saya rasa Undang-Undang Cipta Kerja sudah memberikan solusi kemudahan dan keringanan berusaha untuk mendapatkan sertifikasi halal. Iya, tapi persiapannya kan juga masih panjang Mas Andre, tapi harus 4 tahun juga. Ya, kan kalau kita dengar keterangan Pak Haryadi kan ini masuk dalam undang-undang bahwa 4 tahun sekali harus diperbarui. Nah, mungkin di keputusan Menteri Agama aja kita rubah bahwa boleh di apa apa namanya diperbarui tapi nggak perlu bayar ataupun kalau bayar ya sepersepuluhnya lah supaya apa supaya meringankan beban pengusaha. Nah, itu Pak mungkin bisa usulan. Jadi
kalau menurut saya kan keputusan itu kan di tangan Bapak nih sekarang sebagai kepala badan penyelenggara jaminan produk halal ya. Tinggal Bapak memutuskan bagaimana kalau merubah undang-undang kan nggak kewenangan Bapak. Tapi Bapak bisa mengusulkan kepada Menteri Agama untuk membuat keputusan Menteri Agama agar yang 4 tahun sekali itu tetap dilakukan, tapi biayanya diminimalisir. Bukan seperti membuat sertifikat baru, itu satu. Yang kedua, nih karena kan waktu hampir habis ya. Yang kedua adalah bagaimana LPH itu diperbanyak, Pak. Itu penting, Pak. Supaya kenapa kalau LPH diperbanyak? Karena yang disampaikan Pak Peter tadi, ini kan potensi begitu besar. Iya, Apalagi banyak di banget. pasal 4 itu seluruh barang, produk, kan, seluruh jasa yang beredar di seluruh Indonesia. Dan itu nggak habis-habisnya, nggak mungkin Sukovindo, Surveyor Indonesia, lalu LP POM MUI itu Oh mampu. iya. Nah untuk itu Pak, dan itu kan hanya keputusan Bapak juga kan. Silahkan segera terbitkan menurut saya nih usulan saya untuk menerbitkan agar ya LPH-LPH yang banyak di provinsi ada. Supaya mempercepat. Yang terakhir itu Pak, Bapak bicara segera dengan MUI melibatkan Menteri Agama, pemerintah dan MUI duduk segera. Kalau bisa komite fatwa untuk ini bukan hanya di Jakarta, di pusat, tapi minimal MUI per provinsi bisa membentuk komite fatwa untuk mengeluarkan fatwa kehalalan produk. Supaya apa? Rantainya nggak kepanjangan, biayanya nggak mahal, sehingga pengusaha nggak komplain. Ya, meskipun pemerintah sekarang sebenarnya sudah memberikan kemudahan luar biasa melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini.